Haleluya, haleluya. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh berlimpah dengan syukur Tuhan. Malam ini Engkau kembali kumpulkan kami semua ada di tempat ini, ada di pertemuan Zoom Couple Boulevard Chapter ini. Terima kasih Tuhan. Urapi setiap kami Tuhan. Pakai setiap kami Tuhan, untuk kami boleh lebih mengerti akan kasih-Mu yang luar biasa. Perlindungan pemeliharaanmu sempurna dalam hidup kami. Tuhan, selanjutnya waktu Engkau yang punya, kami silakan Roh Kudus Engkau untuk mengurapi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Ibu, selamat malam. Apa kabar? Sudah lama kita tidak ada pertemuan secara langsung, offline, maksudnya pertemuan LF yang biasanya tiap bulan 2 kali kita ada pertemuan. Sudah lebih dari 6 bulan ya. Sampai hari ini sudah lebih dari 6 bulan. Ya. Ya, puji Tuhan, yang penting kita semua saat ini sampai hari ini tetap kuat, tetap sehat, tetap di dalam Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Ya, puji Tuhan, saya mau menyampaikan sharing malam ini dengan tema Tuhan adalah kekuatanku. Amin. Ya. Saya ambil dari nats firman Tuhan dari Hakim-Hakim 3 ayat 7 sampai dengan 11. Demikian saya bacakan. Otnil. Perikopnya Otnil. Otnil artinya adalah Tuhan adalah kekuatanku. Ayat 7. Orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Mereka melupakan Tuhan Allah mereka dan beribadah kepada para Baal dan para Asyera. Jadi yang disebut jahat di mata Tuhan karena intinya dia menyembah bukan Tuhan Yesus. Dia menyembah berhala. Ayat 8. Lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel, sehingga ia menjual mereka kepada Kusian Ristaim, Raja Aram Mesopotamia, dan orang Israel menjadi takluk kepada Kusian Ristaim 8 tahun lamanya. 9. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan. Maka Tuhan membangkitkan seorang penyelamat bagi orang Israel, yakni Otnil, yaitu anak Kenas, adik Kaleb. Ayat 10, roh Tuhan menghinggapi dia, menghinggapi Otnil. Dan ia menghakimi orang Israel. Ia maju berperang. Lalu Tuhan menyerahkan Kusian Ristaim Raja Aram ke dalam tangannya. Sehingga ia, maksudnya Otnil, mengalahkan Kusian Ristaim. 11. Lalu amanlah negeri itu 40 tahun lamanya. Kemudian matilah anak Kenas. Haleluya. Ya, sekarang di situ sudah jelas bahwa karena orang Israel melakukan sesuatu yang jahat di mata Tuhan, yaitu dia melakukan beribadah kepada para Baal dan para Asyera. Singkat cerita, di situ sangat jelas bahwa akhirnya Tuhan menolong orang Israel melalui Otnil. Ya, haleluya. Nah, jadi kembali ke tadi, Otnil sendiri itu artinya adalah Tuhan adalah kekuatanku. Ada 4 hal yang saya mau sampaikan di sini. Bagaimana Tuhan bisa menjadi kekuatan kita. Di dalam banyak atau beberapa kali di dalam kehidupan ini, terutama pada saat saya dulu, tahun yang lalu, saya kena stroke. Itu kekuatan saya yang utama hanyalah Tuhan. Ya.
Jadi, yang pertama, kita selamanya harus menjadi prajurit sejatinya Tuhan. Prajurit itu tidak memusingkan hal-hal selain yang komandannya instruksikan. Nah, kita meyakini bahwa komandan kita adalah Tuhan Yesus, yang otomatis akan memelihara, melindungi, mencukupkan segala keperluan kita dan keluarga kita. Jadi, sebagai contoh prajurit tadi, kalau komandannya bilang harus berangkat untuk berperang, dia harus segera berangkat berperang tanpa menunda-nunda. Nah, sebentar. Aduh. Ya, Pak. Amos lagi mungkin ada kesulitan koneksi ya. Pak Oswald bisa angkat satu pujian? Ya, sambil kita menunggu Pak Amos masuk kembali. Ya. Ya. Sungguh besar setiamu, Melihat bisa. Kau nyatakan bagi Kau Bapa yang selalu mengerti. Ya, shalom, sorry. Shalom. 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 Ya, Pak Amos sudah Shalom, masuk sorry, kembali sorry. ya. Silakan bisa Shalom. dilanjutkan Pak Amos. Terputus tadi. Gambarnya dibuka Ya. Pak Amos. Oh, gambar ya, bentar. Udah ya? Ya, silakan. Udah, oke, Pak. Maaf. Tadi bisa terputus sendiri baru kali ini bisa terputus sendiri. Ya, silakan. Ya, saya lanjutkan. Bentar. Haleluya. Ya. Jadi tadi sebagai prajurit. Jadi intinya kita tahu bahwa komandan kita adalah Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Nah, perintahnya apa? Perintahnya ada di firman Tuhan. Firman Tuhan, perintahnya semua tercatat di sini. Oleh karena itu, tugas kita yang utama, mengerti dulu akan firman Tuhan. Nah, dengan firman itu kita lakukan, otomatis Tuhan akan mengcover seluruh kehidupan kita dan keluarga kita. Jadi itu sumber kekuatan yang pertama, ya, yaitu sebagai prajuritnya Tuhan yang sejati. Yang kedua, senantiasa mengandalkan Tuhan. Haleluya. Dalam masa pandemi COVID-19 saat ini, yang paling terasa itu pada saat kita jauh dari Tuhan. Pada saat kita jauh dari Tuhan, harapan kita itu menjadi sesuatu yang tidak pasti. Sehingga data membuktikan dalam masa pandemi ini, contoh aja, perceraian meningkat, kejahatan meningkat. Nah,
kita harus tetap percaya bahwa perlindungan, pertolongan Tuhan itu senantiasa ada untuk kita anak-anaknya. Jangan pernah khawatir Bapak Ibu. Selalu Tuhan akan menyertai kita. Puji Tuhan. Seperti kesaksian Brother Daniel tadi. Puji Tuhan, keluarga Brother Daniel sekarang jauh lebih harmonis daripada beberapa waktu yang lalu ya, Brother ya. Karena apa? Karena Brother Daniel sebagai kepala rumah tangga, dia mau mengambil sikap yang benar atau membayar harga. Membayar harga. Yang utama, karena Brother Daniel Lim sendiri itu mau membawa dirinya lebih dekat kepada Tuhan. Lebih dekat kepada Tuhan. Sehingga urapan Tuhan, pertolongan Tuhan, kehidupan Brother Daniel dan kita semua yang semakin dekat sama Tuhan, itu hidup kita semakin tenang. Sekalipun dalam kondisi pandemi seperti ini, kita yakin Tuhan yang pelihara kita. Tuhan yang pelihara kita. Sehingga damai sejahtera senantiasa ada di dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Jadi untuk Bapak Ibu dan teman-teman kita yang saat ini ada masalah, jangan khawatir. Jangan khawatir. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Dia sangat mengasihi setiap kita. Haleluya. Terima kasih. Yang ketiga, mempunyai ketahanan iman. Mempunyai ketahanan iman. Jadi, pada saat kita mengalami masa-masa sulit yang terjadi dalam saat-saat ini, terutama dalam masa pandemi ini yang terasa itu sebagian besar pengusaha itu banyak mengalami kesulitan dalam hal ekonomi. Karena faktornya banyak. Karena dengan pandemi ini tokonya harus tutup. Restonya mungkin harus tutup. Sedangkan ongkos-ongkos atau biaya yang sudah menjadi fix atau biaya tetap, contoh listrik, kontrak, kemudian gaji karyawannya, semua kan harus dibayar. Nah, percayalah, Tuhan pasti akan menolong kita. Tuhan pasti akan menolong kita. Iman kita itu tetap harus kita pertahankan dan kita percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin Bapak Ibu. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dia sangat mampu menolong kita, sangat mampu membukakan jalan, sangat mampu menolong kita melalui teman-teman, melalui caranya yang ajaib. Luar biasa Tuhan itu. Dan saya juga terus terang merasa sangat bersyukur bisa menikmati hidup yang kedua. Setelah saya stroke itu, saya merasa hidup saya itu satu karunia dari Tuhan. Karena banyak beberapa orang, bahkan ada yang Tuhan panggil. Nah, oleh karena itu, bagi teman-teman kita, contoh yang di Boulevard saat ini,
Ibu Farida, isi dari Pak Hartono. Kita doakan terus. Tuhan sangat mampu menolong. Ibu Farida sembuh dari yang diinfokan adalah kanker paru-paru stadium 4. Itu kita semua doakan beliau setiap malam. Haleluya. Nah, seperti itu. Jadi intinya iman kita itu selalu kita pertahankan. Kita tetap percaya. Tuhan sangat mengasihi kita. Haleluya. Puji Tuhan. Dan yang keempat yang terakhir, senantiasa dihinggapi roh Allah. Nah, ini tadi. Tadi Otniel tadi dihinggapi roh Allah sehingga Tuhan menolong dan membawa Otniel tadi kepada kemenangan dan menyerahkan raja tadi ke dia. Demikian juga dengan kita. Apapun masalah kita, pada saat roh Allah menghinggapi kita, atau Tuhan mengurapi kita, maka kita pasti akan menjadi orang yang lebih dari pemenang. Dan kita akan tetap percaya, optimis, tidak pernah gentar menghadapi masalah dalam hidup ini. Karena tadi, selama Roh Kudus ada dalam hidup kita, manusia kita adalah bait Roh Kudus, sehingga kita harus mempertahankan agar tubuh kita ini tetap menjadi bait Roh Kudus, di mana Roh Kudus bersemayam di dalam hidup kita. Senantiasa kita bersukacita, dan apabila ada khawatir, ada, tapi jangan kita hidup dalam kekhawatiran. Takut ada takut, tapi kita jangan terus hidup dalam ketakutan. Karena tadi begitu takut datang, khawatir datang, kita tolak dalam nama Tuhan Yesus. Karena kita tahu Tuhan bersama kita dan senantiasa membawa kita kepada kemenangan, lepas kemenangan. Demikian juga tadi Pak Handoko dari Cirebon, melalui seorang ibu memberitahu bahwa mobilnya ada bensin yang keluar, yang bisa jangan sampai terjadi kebakaran. Nah, itu semua pertolongan dari Tuhan untuk kita semua. Oleh karena itu, Bapak Ibu, sebagai kesimpulan bahwa mari kita tetap pertahankan iman kita dan kita yakini bahwa Tuhan adalah satu-satunya kekuatan kita. Amin, Bapak Ibu. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Luar biasa.